Selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bersekutu lewat ibadah PWGT pada malam hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi pujian NKB 129 ayat 1 dan 2. Indah mulia, bahagia penuh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur di saat ini nyata kasih Tuhan, di mana Engkau telah menyertai dan memberkati kami sebagai PWGT, di mana saat ini kami akan beribadah, dan sebelumnya mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau berkati, agar kami dapat memahami akan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami Bapa. Kami siap membawakan pelayanan firman-Mu hari ini. Amin. Mari kita membaca firman kita di hari ini dari Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-13. Maryam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Maryam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bah bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumi Musa dan Harun. Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Allah Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka pada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air di bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu
dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meribah, sebab orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bijaklah berkata-kata. Pepatah, lidah lebih tajam daripada pedang. Seringkali dikatakan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti orang lain dengan sangat dalam. Namun, tidak hanya menyakiti orang lain, kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti diri sendiri, membawa kerugian. Suatu kali, bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar terpancar air. Karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakan dari mulut umat Israel, emosi Musa memuncak dan dia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Tidak hanya itu, emosi Musa memuncak dengan memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka akan keluar air. Akhirnya Tuhan murka karena mereka tidak percaya dan menghormati kekudusannya di depan bangsa Israel, sehingga tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Dalam kata dan perbuatan, kita sering mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya, kita menyakiti orang lain. Dan ujung-ujungnya, kita sendiri juga yang ikut terluka. Setiap perbuatan memiliki resiko yang harus ditanggung. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui sikap dan tutur kita yang berkenan di hadapannya. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam pekerjaan pelayanannya yang penuh dengan kesabaran, menjalankan misinya di dunia ini. Bijaklah berkata-kata. Amin. Kita mengaminkan firman kita dan kita menyanyi dari rohani
84 ayat 1 dan 3. Tak kita menyerahkan. Kita akan doa syafaat, dan adapun pokok doa di malam hari ini, yaitu pertama, yang berulang tahun pernikahan kepada Bapak Lewi Ruben dan Ibu Selviani, dan berulang tahun di hari ini yaitu Bapak Pendeta Albert Manapa STH dan Ibu Herna Masiku, Ibu Yalce Limbom, Saudara Sepriadi Bambam, dan Anakda Klenta Pasak Matadung. Mari kita satu dalam doa. Kita bersyafaat. Kepadamu Tuhan kami bersyukur saat ini, nyata kasih Tuhan, di dalam bimbingan-Mu Kau berikan kami kepercayaan, kesempatan membawa hari ini, telah membawakan firman, dan di saat ini juga kami mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Engkau mengajarkan kami untuk berkata bijak, di mana Tuhan selalu senantiasa memberikan kami hikmat di dalam bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan kami dapat bawakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di saat ini juga ya Bapa, di dalam doa syukur kami di malam hari ini, kiranya Kau perdengarkan ungkapan sukacita kami, di mana keluarga, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara yang merayakan sukacita umur panjang, di mana Kau telah memberkati anugerah kepada mereka masing-masing. Kiranya Kau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka semua, agar di dalamnya Tuhan, mereka merayakan sukacita istimewa ini di hari-Mu dengan ungkapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk segala yang Kau berikan kepada jemaat-Mu, di khususnya jemaat Laharoi. Kiranya Kau berikan hikmat kepada mereka masing-masing di dalam penyertaan-Mu di segala keaktivitasan mereka, pekerjaan maupun dimanapun mereka berada. Kiranya segala sesuatunya itu Tuhan Kau berkati, dan semuanya itu Tuhan mereka dapat menjalankan dengan penuh sukacita dan senantiasa mengucap syukur. Kepadamu Bapa, kami serahkan kepada segala sesuatunya di dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami Bapa. Engkaulah yang punya rencana dan punya untuk kami semua.
Ampuni akan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah kebersamaan kita lewat ibadah PWGT pada malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.